Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lestari, NPM 19510104992. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebab turunnya surat At-Taubah ayat 103. Yang pertama itu sebab turunnya. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah dan segolongan orang mukminin orang-orang lainnya. Mereka merupakan kaum mukminin dan mereka pun mengakui dosa-dosanya. Jadi setiap orang yang dosa-dosanya, jadi setiap orang yang ada seperti mereka adalah seperti mereka juga, dan hukum bagi mereka dan hukum bagi mereka itu juga sama. Mereka mengikat diri mereka di tiang-tiang masjid. Hal ini mereka lakukan ketika mereka mendengar firman Allah SWT yang diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang tidak berangkat berjihad, sedang mereka tidak ikut berangkat. Lalu mereka tidak ikut berangkat, lalu mereka bersumpah bahwa ikatan mereka itu tidak akan dibuka melainkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kemudian setelah ayat ini diturunkan, Nabi melepaskan ikatan mereka. Nabi kemudian mengambil sepertiga harta mereka, kemudian menyedekahkannya, kemudian mendoakan mereka sebagai firman Allah SWT yang diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang tidak berangkat berjihad, sedangkan mereka tidak ikut berangkat. Kemudian hubungannya dengan ekonomi. Yang pertama itu kebijakan belanja pemerintah. Efisiensi dan efektivitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah. Dalam ajaran Islam, hal tersebut dipandu oleh kaidah-kaidah syariah dan menentukan skala prioritas. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang disyarikan dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Tujuan pembelanjaan pemerintah dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat. Yang kedua, pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan. Yang ketiga, pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif. Kemudian yang keempat itu ada pengeluaran yang berhubungan dengan pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.